Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Ibu harap anak-anak ibu hari ini dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk BDR kita ya nak ya. Nah hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 PB3 mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis maupun visual. Namun nanti di video penjelasan ibu tidak akan memberikannya karena sudah berulang kali sudah ibu jelaskan dan sudah kita bahas ya nak ya. Nah, selanjutnya mata pelajaran IPA mengenai menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, di sini ibu akan menjelaskannya juga. Nah, pada tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu tentang IPA. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat bunyi, memantulkan dan menyerapkan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi, memantulkan dan menyerap dengan sistematis. Begitu juga ibu mengingatkan kembali buat anak-anak ibu, setiap beraktivitas di luar rumah jangan lupa memakai masker. Setelah beraktivitas dari luar rumah, alangkah baiknya sampai rumah mandi ataupun mencuci tangan kamu dengan sabun dan dengan air yang bersih ya nak ya. Kita awali dengan doa bersama. Kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan BDR kami. Kami mohon berkatilah BDR kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu. Hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon jadikanlah kami anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang menaati orang tua, tidak melawan, tidak mengejek temannya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan, berkat yang melimpah agar mereka mampu mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat teman kami jikalau ada dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Tuhan, sembuhkanlah dia agar dia boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami juga berdoa buat orang tua kami, jikalau ada orang tua kami yang sakit ya Tuhan, kami mohon berkatilah, angkatlah penyakitnya agar dia juga boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Bapak, kami berdoa untuk sekolah kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang jahat, berkatilah setiap program yang direncanakan oleh guru kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat guru-guru kami mohon berkatilah guru kami dan berikanlah kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, banyak pergumulan dalam hidup kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menerapkan sifat-sifat bunyi. Anak-anak ibu, bunyi pada dasarnya adalah hasil dari getaran yang mengganggu atau yang menggetarkan udara di sekitarnya. Gangguan tersebut merambat hingga menggetarkan gendang telinga dan hasilnya adalah bunyi yang kita dengar. Memang, bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang bunyi adalah gendang telinga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi adalah getaran yang merambat. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat. Melalui medium tertentu, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Anak-anak ibu, suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium merambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau disebut dengan audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar bunyi. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan pemantulan dan penyerapan bunyi. Itu ada di buku tema halaman 152. Coba kamu buka buku kamu nak di halaman 152. Oke, kita baca bersama-sama sambil memahaminya ya nak ya. Nah,
pemantulan dan penyerapan bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, dan besi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi yang dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung permukaan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Selanjutnya, macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Itulah pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahaminya ya. Untuk tugas itu di halaman 151, tugas IPA ya. Di situ ada ayo berlatih. Di bawahnya itu ada penjelasan, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Lalu bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Ya, berarti ada dua pertanyaan dan ada dua percobaan. Yang pertama, kamu berteriak di halaman ataupun di lapangan. Ya, di halaman juga boleh. Lalu yang kedua, kamu berteriak di kamar mandi ya. Jangan lupa setiap membuat video praktek, kamu mengenakan pakaian sekolah rapi, lalu mengucapkan salam ya, lalu buat video praktik kamu. Setelah itu diakhiri dengan hasil pengamatan kamu ya. Kamu sampaikan hasil pengamatan kamu, lalu ditutupi dengan ucapan salam, yaitu shalom ya. Ibu ulangi, setiap praktik mengenakan pakaian sekolah dengan rapi, lalu buat ucapan salam, perkenalan diri, lalu video praktek ya. Setelah itu sampaikan hasil pengamatan kamu ya, hasil praktek kamu, dan diakhiri dengan salam, yaitu shalom ya. Itu nanti untuk video praktek kamu. Kapan dikumpul Bu? Kapan dikirim Bu? Hari Sabtu paling lambat ya. Lalu untuk dua pertanyaan ini kamu kerjakan, kamu jawab ya. Kerjakan di buku tugas tema ya. Kerjakan di buku tugas tema, lalu dibacakan juga ketika membuat video praktek ya. Yang pertama, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Lalu bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Berarti ada dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan ini tulis kembali di buku tugas tema kamu, lalu kamu sampaikan kembali ketika buat video praktek ya.
Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.